uh, interpretasi literalnya ditinggikan tuh berarti not resting on a mountain tapi ngambang, floating. Sementara kosmologi berkembang juga, interpretasi langit ditinggikan tuh bisa dengan in accord dengan penemuan Hubble dan Stephen Hawking bahwa universe itu expanding, ditinggikan itu maksudnya expanding. Jadi kedua ini kan interpretasinya terus jadi evolve terus, yang literal dari kemudian makin ditinggalkan. Nah ini juga ada, pernah saya waktu SMA saya pesantren 2 minggu, pesantren kilat di salah satu pondok di desa terpencil di Cirebon. Ada satu keyakinan yang aneh, bahwa keyakinan mereka bahwa Al-Quran itu sumber segala sesuatu, itu kitab yang sangat lengkap. Bahkan kalau kita katanya kalau kita mau bikin motor ada tuh dalam Al-Quran. Nah, gimana kita menerjemahkan seperti itu? Jadi saya sebelum kita membahas tentang posisi sains dan teknologi dengan Al-Quran, bagusnya kita harus mendefinisikan dulu bagaimana sebenarnya posisi Quran itu sebetulnya, supaya jangan-jangan kita ingin menaikkan posisi Al-Quran di hadapan sains, tapi justru malah berbenturan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan sendiri, Allah sendiri tentang bagaimana seharusnya Al-Quran itu tengah umat manusia. Karena yang paling jelas Al-Quran itu kan hudan, petunjuk yang jelas kan. Interpretasi atas itu berkembang, tetapi yang jelas ini pedoman, bukan sebuah kitab A to Z yang harus dilihat gitu ya. Ini mungkin secara aja. Mungkin yang lebih besar dari itu kan di banyak surat Allah kan menggunakan kata-kata ini terkait dengan di awal suratnya. Allah menggunakan kata-kata tabarakallazi. Kalau kita baca juz 28 itu banyak Allah menggunakan kata sabbaha. Artinya tabarakallazi itu kan berkaitan dengan akidah bagaimana kita mensucikan zat Allah gitu kan. Makanya Allah mulai dengan tabarakallazi biyadihi allazi khalaqa sab'a samawat. Allah mengumumkakan itu dengan melihat kan, yang pertama Allah ciptakan mati, penjelasannya gitu kan. Terus Allah suruh kita memperhatikan itu kayak dari surat Ali Imran tadi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Disuruh kita berzikir, selain itu bertafakkur. Salah satunya itu tadi, contohnya burung tadi, suruh kita lihat perumpamaan-perumpamaan itu banyak Allah lihatkan di Al-Quran. Supaya apa? Tidak hanya sebatas bahwa Al-Quran itu, tapi siapa yang menciptakan Al-Quran itu? Lebih itu. Artinya ini lebih kepada arah kemurnian tauhid kita sendiri. Bahwa meyakinkan bahwa Allah tidak hanya bisa menghidupkan yang mati, gitu ya. Gitu ya. Bahkan dengan burung pun Allah bisa membuat perumpamaan. Gitu. Artinya kita disuruh berpikir. Kadang-kadang sebatas kita kecele gitu misalnya. Kadang-kadang kita sains bisa menjelaskan secara empiris, cuman di dalam Quran itu ada yang nggak bisa dijelaskan secara empiris juga. Ada namanya al-ghaib, ya kan? Nggak bisa kita semua. Kadang-kadang karena saya pernah ketika berdebat tentang hermeneutik gitu, kan itu kan tentang bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan sebagaimana orang-orang Nasrani, Kristen menafsirkan Bible. Nah, ujung-ujungnya kan siapa yang kalau hermeneutik nggak bisa dipakai karena alasan ulama, karena yang menciptakan itu bukan manusia. Kalau manusia itu bisa ditelusuri, gitu ya. Tapi kalau Al-Quran nggak bisa, makanya ujung-ujungnya kalau ada melihat itu subhanallah, ya. Makanya Allah tabarakallazi. Allah merupakan tabarakallazi supaya itu kita. Artinya apa? Baik kita yang sudah sekolah tinggi-tinggi gitu ya, ujung-ujungnya harus ke Allah gitu. Jadi kita ada yang orang jadi profesor dengan mungkin hanya karena lele jadi profesor ya. Karena udang jadi profesor ya. Gue di sini karena udang jadi profesor. Iya. Makanya kadang-kadang pada tahapan itu kadang-kadang orang membuktikan dia bisa menciptakan sebuah teori hukum. Cuman kalau nggak nyampe situ itu bisa jadinya kayak iblis sombong. Banyak tahu cuma ujungnya enggak. Subhanallah. Ini yang menarik, ada satu kasus dalam hadis gitu. Karena yang
usaha umat muslim untuk meyakinkan bahwa Islam itu saintifik itu luar biasa sebetulnya. Itu bukan usaha yang tidak bagus, tapi usaha yang bagus. Tetapi kadang ya menurut saya ada satu yang berbenturan. Misalkan dalam hadis dikatakan bahwa lalat itu kalau masuk ke dalam satu kaki lalat itu Dicelupkan lagi. dicelupkan. Nah, kalau dicelupkan itu ya itu satu kaki itu enggak Racun. tapi kalau dicelupkan keduanya Menetralisir. itu menetralisir. Tapi apakah kemudian ada penemuan sains tentang itu? Nah, ini tidak dijustifikasi, betul kan dari situ. Nah, Benar. tapi kemudian ada lagi penemuan sains yang kontradiksi dengan seperti itu. Nah, posisinya jadi bingung kan? Ini sekarang ada agama, kepercayaan agama, kemudian dibenturkan dengan kepercayaan sains yang masih kontroversi. Nah, yang masalah itu di mana posisinya? Yang masalah kan agama jadi, karena agama jadi satu dalam tanda kutip Seakan-akan put on trial. akan melawan hukum yang ada gitu. Seakan itu emang metode interpretasinya justru menempatkan agama on trial, sementara framework science itu memang by default teori saintifik itu bisa saling lagi dikonstruksi memang selalu malah dianjurkan harus falsifiable. Kalau teori saintifik yang tidak falsifiable itu tidak begitu appealing bagi scientist. Jadi memang itu bagus sebagai pengantar. Ya setelahnya Mas Rizal lagi. Oke. Lagi Satrio ngomong. Ya Mas Rizal. Kalau buat saya sih, kalau kita lihat dari sejarah juga itu sering ada dikotomi antara agama dengan sains dari zaman Galileo. Misalnya Galileo was put in front of the judges karena dia menentang agama, padahal dia sedang mengejar in pursuit of advancing the technology and science gitu. Dan kalau saya juga ngelihat di kalau saya ngobrol gitu dengan beberapa teman-teman saya gitu di Indonesia gitu, ada misalnya kayak fenomena kalau orang Jawa nyebutnya itu gotak gatuk gitu. Jadi kayak apa? Jadi ngepas-paske gitu. di Siti ya, bukan ya? Jadi apa namanya loh? Sama tadi sebenarnya sudah disebut juga gitu. Jadi apa namanya misalnya yang kalau pernah ada yang ikut di sini training ESQ, itu di situ ada, saya ingat waktu dulu di SMA, mungkin Sian juga ingat juga karena saya sama Sian satu SMA, ada foto galaksi itu yang sedang supernova, itu kemudian dikaitkan dengan sains, dengan Big Bang gitu. Tapi kan juga Big Bang itu kan juga masih diperdebatkan juga gitu, seperti yang tadi Mas bilang gitu. Jadi dari Indonesia sendiri saya lihat fenomena ini terutama tentara. Saya nggak tahu di tempat-tempat lain juga seperti itu atau enggak. Kemudian yang saya tahu lagi kasusnya yang menarik, dikotomi antara Quran dengan sains, dengan bagaimana kita berusaha mereconcile versus kita menabrakkan antara keduanya, itu dilihat dari kasusnya Harun Yahya. Kalau teman-teman tahu gitu, di Indonesia kan Harun Yahya itu juga booming sempat kemarin di awal-awal akhir 90-an, awal tahun 2000-an gitu. Menerjemahin teman saya semua itu. Nah ternyata ini bahkan di antara kalangan ilmuwan Muslim di Amerika ini juga menjadi sumber kontroversi, di Eropa juga. Jadi misalnya tahun 2010 yang lalu gitu, Harun Yahya itu mengirimkan kopi bukunya ke saintis ilmuwan terkemuka di universitas besar di seluruh dunia. Dan karena kita tahu Harun Yahya itu kontroversial karena dia benar-benar menolak dalam masalah creationism terutama gitu, menggunakan ayat-ayat Al-Quran gitu untuk mematahkan argumen Darwin gitu. Dan
buat saya sendiri itu menjadi problematik karena ada misalnya kasus teman saya gitu di biology department gitu juga profesornya dia muslim, profesor nanya ke dia, ini kok ada Harun Yahya ngirim apa buku ini gitu, tapi ini kan tidak sesuai dengan dogma-dogma konsensus scientific yang sedang terjadi saat ini. Itu kan jadi malah pemahaman Harun Yahya itu semakin terpinggirkan dan itu pandangan ke Islamnya juga jadi semakin kurang baik begitu. Dikiranya Islam yang selama ini yang kita tahu sempat mengalami revolusi ilmu pengetahuan yang besar gitu di zaman Khalifah Abbasiyah, kok ini jadi kita kelihatan mandek gitu, kayak Al-Quran itu justru jadi bukan seperti spiritnya itu berbeda. Kalau tadi kan spiritnya sebelumnya itu empiricism yang observasi. Observasi. Banyak pertanyaan-pertanyaan juga kita tahu apakah tidak, apakah kamu memperhatikan gitu, yang tadi fokusnya adalah tafakur, tadabur alam juga gitu. Sekarang itu kelihatannya ya saya penasaran, tapi karena saya bukan saya nggak tahu banyak sejarah pengetahuan Islam, kenapa kita bisa berpindah gitu dari interpretasi Islam yang sebelumnya lebih spiritnya itu terasa untuk memberikan pengetahuan, sekarang itu kok jadi lebih ke kayak yang pembuktian gitu ya. Nemu ini cocokkan gitu. Interesting, saya pernah jadi teringat ini, ada dokumenter di BBC di host oleh salah satu profesor di Inggris di University of Surrey. Itu yang nge-host profesor namanya Jim Al-Hawili. Itu dia orang keturunan Irak. Dia nge-host itu serinya kayaknya ada 3 episode dan di pengantarnya waktu itu dia bilang Baghdad used to be a center for science and Islamic civilization, maka dia ingin menelusuri his own heritage gitu. Dan di akhir episode 1 dia bilang satu remark yang kayaknya lumayan interesting. Dia bilang waktu itu Khalifah di Irak waktu itu dia bilang find a big breakthrough gitu, that science isn't Islamic. Jadi dia Khalifah waktu itu memberikan science is about observation. Jadi dia waktu itu jadi separate ini antara itu sebenarnya kayak early stage of separation between religion and itu tahun berapa ya itu? Zaman kemasan Itu startnya kayaknya Abbasiyah sebelum itu setelah perpustakaan dibakar kan? Atau sebelum? Sebelum. Jadi kayak 200 tahun setelah Nabi wafat itu mulai Umayyad Abbasiyah. Baghdad itu Abbasiyah ya? Baghdad Abbasiyah. Makanya kan sekarang ada namanya berkembang sekarang, saya sempat ikut juga Islamisasi Sains. Jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan itu apa? Kalau Nabi dan itu luar biasa, saya pernah baca buku. Nabi dan sahabat itu dia ada satu hal yang orang-orang Barat tidak sampai ke situ. Ada namanya apa? Guidance dari wahyu dan sunnah. Nah, jadi tradisi keilmuan Islam itu dulu ya luar biasa, dibangunnya dari itu. Gitu. Nah ini yang harus kita inginkan juga. Yang tidak yang harus kita yakini apa, tidak sesuatu yang pure gitu ya, yang pasti asli gitu. Itu ya, ini yang membedakan, ada faith-nya, keimanan kita di situ kan, bahwa nggak bisa dibandingin tuh. Kalau iman tuh ya itu tadi kalau Mas Dari pasti, kalau ilmu pasti kan ada probabilitas untuk salah itu kan pasti bisa ada namanya remnya kan, gitu. Kalau kita pasti itu. Kalau masalah teori tahu nanti ada kontradiksi berikutnya, itu ya wajar di dalam sains kan? Karena memang dibuka peluang untuk salah itu gitu. Cuman itu tadi ada guidance-nya, makanya konsep-konsep misalnya kayak ekonomi Islam ya kan, itu juga bukan menyalahkan membenarkan 100% yang berkembang hari ini kayak misalnya financial dan yang lain-lain. Coba apa juga ada yang salah gitu kan? Makanya itu yang kalau di Malaysia itu namanya kayak lupa namanya, kayak Profesor Wan Daud namanya itu banyak teman-teman itu yang mencoba itu mengartikulasikan tentang itu, dan sebenarnya mereka
itu tadi tidak memposisikan bahwa sains dengan agama itu kontradik gitu. Nah, tidak berbenturan begitu. Cuman apa? Kayak linearly Iya, independent. linear gitu mas. Iya. Luar biasa. Kecuali eksklusif. Tidak berbenturan lagi. Nah, gitu, luar biasa. Atau jangan dikasih nama Islam. Misalkan ketika kita mengkonsep tentang ekonomi Islam, cukup aja namanya that's economy. Iya, Yes, ekonomi, iya. Benar. Or that's Jadi the- kan the- kita the- Bukan the real pelabelan, economy. bukan pelabelan. Kayak lebih Bukan apa ya, label. istilahnya lebih Jadi kan kita sering terjebak di istilah. Ah, benar. Kayak misalnya apa ya, kapitalisme itu good about growth, tapi tidak apa like common sense gitu. iya. Like common sense kapitalisme. Iya. Kan apa, kadang-kadang masalah pelabelan suka jadi Iya, suka jadi halangan. Iya. Bukan label itu masalah jualan. Makanya saya contohkan kayak misalnya kayak Bank Indonesia dalam produk-produk syariah untuk semua bank Islam itu merubah namanya kan kayak misalnya logo IB Islamic Banking itu hampir semua produknya sekarang itu dirubah. Enggak, misalnya kan dulu ada murabah, mudharabah gitu kan. Ada enggak lagi dirubah istilahnya karena banyak yang komplain gitu. Nah, itu salah satu bentuk juga sebenarnya. Makanya dalam latar itu ya secara mungkin kalau secara teorinya kita penting, tapi secara prakteknya itu ya Iya, saya sih kontradiksi termasuk orang istilah yang itu. percaya bahwa tidak harus yang dinamakan Islam itu harus pakai Istilah, Islam. benar. Karena kalau saya meyakini agama itu sebagai sesuatu yang sangat esensi pribadi. Iya. Jadi ketika kita melakukan sebuah pelabelan itu akan mengubah kontradiksi dengan kondisi real masyarakat. Kan kalau dalam salah satu sumber hukum yang kita bisa dapat dalam hukum Islam itu ada istilah urf dan tradisi yang baik di kalangan masyarakat itu dianggap sebagai sebuah sumber hukum yang baik. Nah, gimana kita bisa mengambil itu sebagai sebuah, misalkan orang Jawa mengambil hukum, misalkan kalau ada orang Jawa Tokosonego itu kan sangat baik kan, terus kita terjemahkan dalam bahasa Arab apa ya? Nah, kemudian dikatakan itu Islam. Tapi kalau menurut saya kebaikan yang baik dalam sebuah masyarakat dan itu diikutin secara baik juga di masyarakat, jangan dipertentangkan dengan kebaikan Islam yang lain. Iya. Kalau misalkan itu datang dari negeri Arab. Jadi dengan demikian Islam itu jadi lebih kuat menurut saya karena punya fondasi yang real di tengah-tengah masyarakatnya. Gitu. Allah. Iya. Sebenarnya orang-orang Amerika sendiri sebenarnya udah menjalankan nilai Islam itu kan sebagian Tapi tidak bernama tidak dibuat label Islam. Makanya ada sebuah artikel menarik saya pernah baca di salah satu website gitu mas. Dia membuat penelitian kayak semacam melihat negara-negara Barat gitu ya sama Islam. Ternyata yang banyak menerapkan nilai-nilai Islam itu banyak orang Barat gitu. Misalnya saya contohkan dari sisi mungkin dia dilihat karena dia fenomena sosial yang dilihat, kedisiplinan, lingkungan yang kotor gitu ya. Justru yang banyak itu ya orang-orang di Barat gitu menurut dia. Gitu. So, orang Muslim sendiri tidak. Gitu. Makanya orang Muslim sendiri sebenarnya tidak Islami menurut dia begitu kan. Oke, kayak kesannya kok yang Barat ini lebih pakai Quran itu daripada gitu. orang Islam sendiri di Maka mungkin Indonesia. belum pernah baca gitu. Padahal dia nggak baca ya. Artinya Mereka menjaga kebersihan. makanya ada juga yang mengartikan bahwa kiamat itu akan lahir. Ini salah satu ada yang ulama yang menafsirkan bahwa Islam itu akan matahari terbit dari barat gitu kan. Bisa jadi ada yang menafsirkan bahwa itu Islam itu lahirnya nanti dari barat lagi gitu. Mengapa kita mungkin logika saya aja mas ya. Karena apa nih orang-orang kita lihat dari sisi nilai-nilai keislaman itu sebenarnya sudah banyak. Artinya tidak banyak ini mas. Yang menjadi masalah itu cuma apa? Masalah akidah aja gitu. Ya kan? Bener nggak? Intinya ketika Quran sudah menyentuh mereka. Iya, terus luar biasa. completely. Makanya saya pernah kayak Imam Syuhaib kan, itu mungkin kalian sudah tahu. Menyatakan apa? Orang Amerika yang masuk Islam itu banyak baik experience, ya kan? Dan itu mereka memegang ketika udah masuk Islam itu luar biasa, memegang kuat itu luar biasa. Bukan
berdasarkan keturunan Bukan, kasarannya. iya mas, back experience. Iya. Luar biasa. Tapi harus hati-hati juga ketika kemudian experience tadi berpindah menjadi experience culture tadi seperti yang dibilang Iya, gitu. iya. Nah itu juga jadi sering jadi masalah juga gitu. Ya harusnya berpegang kepada kitab yang maksudnya ya Islam Iya. itu sendiri kan. Karena kalau misalnya dilihat kok di Indonesia nggak